Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Nur Afidah dari PIAUD 4C IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesadaran diri dan stimulus yang digunakan untuk anak usia 4-5 tahun. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengembangan sosial emosional dari Bapak Hasan. Langsung saja ke videonya. Pada periode usia dini, perkembangan sosial emosional menjadi salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan anak pada masa yang akan mendatang. Ketika anak dapat mengatur emosi dengan baik, maka ia akan lebih tangguh dalam menghadapi keadaan yang menyebabkan ia stres. Selain itu, anak akan lebih berani menghadapi orang asing. Ia menunjukkan sikap ramah, bersahabat, dan selalu tersenyum. Keberanian ini muncul akibat kesadaran diri yang terbentuk sejak dini. Lalu, apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakan seperti itu, serta pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan itu seperti mengendalikan perasaan, dapat diatur, dan gigih dalam suatu hal. Akan tetapi, sekarang banyak kasus yang sudah tidak asing lagi bagi kita, seperti anak yang suka berontak, anak yang tidak bisa diatur, dan tidak bisa menerima masukan dari orang terdekatnya. Akan tetapi, jika anak distimulus secara tepat dan secara terus-menerus, lama-kelamaan emosi anak akan terkendali. Salah satu stimulus yang saya gunakan untuk menanamkan kesadaran diri pada anak dengan menggunakan metode bercerita. Nah, metode bercerita saya menggunakan alat bantu boneka puppet. Ini boneka tangan. Metode cerita adalah metode pembelajaran anak usia dini yang menggunakan teknik guru bercerita tentang suatu legenda, dongeng, mitos, atau kisah yang di dalamnya diselipkan pesan-pesan moral. Dari kisah itu, alam bawah sadar anak akan memicu nalar konstruktif pemecahan masalah yang dihadapi sesuai pesan-pesan moral. Puppet atau boneka tangan merupakan salah satu permainan yang digemari anak usia dini. Melalui permainan ini, anak akan belajar berkomunikasi, berimajinasi, mengekspresikan perasaan, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Di sini, saya akan bercerita untuk menstimulus kesadaran diri anak usia 4-5 tahun. Cerita yang saya bawakan berjudul Menabung. Langsung saja ke ceritanya. Assalamualaikum teman-teman. Aku Zaza dan ini Uma. Selamat menyaksikan. Di sore hari, Zaza dan Uma duduk di ruang tamu. Tiba-tiba, Uma teringat makanan dan sabun yang sudah habis. Lalu, Uma mengajak Zaza untuk berbelanja. Zaza, mau ikut belanja tidak? Ikut, Uma. Uma mau belanja apa? Uma mau belanja sabun, beras, telur, gula, dan garam. Uma, mainan buat Zaza? Kemarin kan Zaza sudah beli mainan, jadi nanti tidak beli dulu ya. Tapi Uma, kita beli kebutuhan dulu ya. Baik, Uma. Uma dan Zaza berangkat ke toko. Sesampainya di toko, Uma mencari barang-barang yang akan dibeli dan Zaza ikut membantu Uma. Tiba-tiba Zaza melihat mainan. Uma, ada mainan kesukaan Zaza. Tadi di rumah perjanjiannya mau beli apa aja?
sabun, beras, telur, gula, dan garam. Beli mainan juga tidak. Tidak, Uma. Tapi Uma beli mainannya lain kali ya. Iya, Uma. Setelah selesai membayar belanjaan, Uma dan Zaza pulang ke rumah. Dengan muka cemberut, Zaza meletakkan belanjaan di dapur. Zaza, kenapa mukanya cemberut gitu? Nanti cantiknya hilang loh. Tadi ada mainan kesukaan Zaza, Uma. Uma membereskan belanjaan dan ditaruh pada tempatnya. Uma mengeluarkan celengan yang tadi dibeli tanpa sepengetahuan Zaza. Uma punya sesuatu buat Zaza. Apa, Uma? Ini. Wah, celengan, Uma. Terima kasih, Uma. Sama-sama. Jadi, Zaza bisa menyisihkan uang untuk dimasukkan ke celengan ini. Setelah celengannya penuh, Zaza bisa beli mainan yang Zaza ingin. Iya, Uma. Jadi, jika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berusaha terlebih dahulu. Tadi Zaza ingin mainan kan? Jadi Yaya harus berusaha mengumpulkan uang di dalam celengan ini. Jika sudah penuh, Zaza bisa beli mainan dengan uang yang ada di celengan ini. Baik, Uma. Zaza akan menyisihkan uang Zaza biar celengannya penuh. Dan Zaza bisa membeli mainan yang Zaza suka. Nah, gitu baru Putri Uma. Setiap hari, Zaza mengisi celengannya. Dan sekarang, celengan Zaza sudah penuh. Uma. Iya, Zaza. Uma di mana? Di depan rumah. Uma, lihat ini. Apa itu, Zaza? Celengan Zaza sudah penuh. Berat sekali, Uma. Wah, Zaza hebat. Sekarang Zaza pecahkan celengannya, lalu uangnya dihitung. Iya, Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Uma, uangnya banyak sekali. Sekarang kita hitung sama-sama ya. Siap, Uma. Wah, banyak sekali. Zaza hebat. Uma, besok beli mainan ya. Iya, Zaza. Keesokan harinya, Zaza dan Uma ke toko untuk membeli mainan kesukaan Zaza. Setelah membeli mainan, Uma dan Zaza pulang ke rumah. Zaza suka mainannya? Suka sekali, Uma. Zaza mau nabung lagi, Uma. Ia bisa beli mainan sendiri. Selesai. Nah, tadi sudah mendengarkan cerita yang saya bawakan. Sekarang saya akan menyampaikan pesan-pesan yang dapat diambil dari cerita tadi. Yang pertama, anak belajar untuk mengikuti peraturan yang telah dibuat. Dari cerita tadi, Uma mengajak Zaza belanja, akan tetapi tidak membeli mainan. Dan Zaza pun menuruti apa yang dikatakan Uma, walaupun Zaza sedikit cemberut. Yang kedua, anak belajar untuk mengendalikan perasaan. Dari cerita menabung tadi, Zaza tidak menangis seperti anak lain jika tidak dibelikan mainan. Stimulus untuk kasus seperti ini sangat penting. Jika dibiarkan, anak akan memiliki kebiasaan semua harus dituruti. Jika tidak, ia akan menangis. Peran orang tua di sini sangatlah penting.
Yang ketiga, anak belajar memiliki sikap gigih. Dari cerita tadi, Zaza berusaha menyisihkan uang untuk dimasukkan ke dalam celengannya. Sampai akhirnya celengan Zaza terisi penuh. Yang keempat, anak belajar bangga terhadap hasil karya sendiri. Dari cerita menabung tadi, Zaza senang sekali bisa membeli mainan kesukaannya dengan uangnya sendiri. Dan bahkan Zaza akan memulai nabung kembali untuk mendapatkan mainan yang baru lagi. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.